Dengarkan dan ditonton, program Intip Desa mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nias Selatan. Bersama Kepala Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Satu Hati WAU. Senin sore 25 Agustus 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nias Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat sore, salam sejahtera, ya ahobu, pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada. Kami kembali hadir dalam program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Edisi hari ini tepatnya Senin tanggal 25 Agustus 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, kira-kira desa mana yang menjadi desa percontohan untuk kita semua? Dan gebrakan-gebrakan apa yang dilakukan di desa ini? Ikuti perjalanan kami di desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Bersama saya presenter Anda, Putra Zebua. Ayo ikuti perjalanan kami. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya kepada Anda pendengar, kami berada di Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Dan saat ini kami sudah berada di halaman dari Balai Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Anda dapat menyaksikan dan mendengarkan siaran ini melalui FM 93,1 MHz dan juga Anda tonton dan saksikan di channel YouTube, Facebook RRI Nias Selatan dan di aplikasi RRI Digital. Baik, pendengar pemirsa, sudah hadir narasumber kita dan kita menyapa langsung dari narasumber kita yang hadir di program Intip Desa di Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan. Kita bersama dengan Kepala Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Bapak Satu Hati WAU. Selamat sore Pak Satu Hati. Selamat sore Pak. Sehat Pak? Sehat. Terima kasih untuk waktu berkenannya sudah hadir di program Intip Desa. Dan pendengar pemirsa RRI Nias Selatan sudah hadir bersama kita di sebelah beliau juga yakni Wakil BPD Hili Sondreka yakni Bapak Mareti Haria. Selamat sore Pak Mareti. Selamat sore Pak Jibwa. Terima kasih sudah hadir bersama kita di program Intip Desa. Dan di sebelah Pak Mareti Haria, pendengar pemirsa, sudah hadir Kaur Pembangunan Desa Hili Sondreka, Bapak Takrius Bawaulu. Yahu Pak, selamat sore Pak. Yahu Pak, selamat sore juga. Terima kasih sudah hadir di program Intip Desa. Baik pendengar pemirsa, saat ini juga satu narasumber lagi bersama dengan Sekretaris Hili Sondreka, Bapak Rekoleksi Taktaradisi Laia. Selamat sore Pak. Sore Pak. Sehat Pak? Sehat Pak. Baik, terima kasih sudah hadir di program Intip Desa. Baik pendengar, untuk mempersingkat waktu kita langsung tanya-tanya ya kepada Kepala Desa kita di Desa Hili Sondreka, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Pak WAU. Pak Kades, Pak WAU, kita ingin tahu nih Pak, berapa jumlah penduduk serta luas di Desa Hili Sondreka kita ini Pak? Jumlah, kalau sepengetahuan saya, jumlah penduduk Desa Hili Sondreka itu yang masih berada di kampung ini mulai dari dusun 1, 2, 3, dan 4 itu jumlahnya 998. Kalau jumlah luasan hektar wilayah Desa Hili Sondreka ini diperkirakan hampir 6.000 hektar. Baik, nah untuk Desa Hili Sondreka ini terdapat berapa dusun ya Pak ya?
Kalau Hili Sondeha terdapat 4 dusun. 4 dusun 4 begitu dusun, ya. Baik. Nah, kita juga ingin tahu Pak, mata pencaharian di Desa Hili Sonreha pada umumnya ini bergerak di bidang apa nih Pak? Kalau mata pencaharian pada umumnya di Desa Hili Sondeha ini hampir bisa kita bilang 95% itu pertanian. Pertanian karet dan persawahan. Oke, Nah, itu jadi rata-rata mata pencaharian rata-rata mata ya, pencaharian masyarakat kita ya, ya. pertanian di sisi karet dan Dan sawah sawah. begitu ya. Nah, menurut Pak Kades, ekonomi apa yang lebih menghasilkan dari kegiatan masyarakat di setiap harinya? Kalau ekonomi masyarakat yang lebih menghasilkan di sini itu pertanian karet. Karena itu hampir setiap hari mereka melakukan menderes karet dan sekali seminggu mereka panen. Oke, Sementara kalau persawahan itu per 3 bulan. per 3 bulannya. Ya, itu. Jadi lebih ke karet gitu. Ke Nah, karet. sistem untuk hasil panennya itu apakah ada penampungan atau ada masyarakat kita langsung membawanya ke pasar begitu untuk hasil panen karetnya bagaimana nih Pak? Kalau hasil karetnya di sini kita juga ada salah satu penduduk desa Hili Sondeha juga. Dia menampung semua melalui dan dibawanya ke penampung di tingkat kabupaten juga. Itu pakai kendaraan juga. Begitu ya. Ya. Nah, baik. Kita juga ingin tahu nih Pak Kades, bagaimana pemerintah desa dalam mendukung aktivitas masyarakat di Desa Hili Sonreha kita ini? Kalau pemerintahan desa yang kami lakukan untuk mendukung aktivitas masyarakat itu dari sisi pertanian itu kita membantu mereka. Pertama dari sisi akses jalan menuju ke pertanian mereka, ke kebun. Itu kita bangun supaya memudahkan mereka untuk melakukan kegiatan mereka setiap hari. Dan selain itu kita juga dari sisi-sisi kelompok-kelompok pertanian, kita memberikan kemudahan-kemudahan kepada mereka dalam membuat dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kelompok-kelompok tersebut. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya, yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat kita. Ya. Nah, kita juga ingin tahu nih Pak, kalau untuk kondisi infrastruktur yang ada di Desa Hili Sonreha ini seperti apa? Untuk sampai hari ini kondisi infrastruktur menuju Desa Hili Sondeha itu sudah bisa dikatakan sudah cukup bagus dan lumayan. Cuman ada satu lagi kendala yaitu jembatan. Karena di jembatan itu kalau menuju Desa Hili Sondeha itu sudah dibangun kisaran 20 tahun sebelumnya. Sehingga kayu-kayu di atas jembatan itu sudah pada lapuk. Selain itu juga infrastruktur yang lain dari desa kita buat, termasuk itu tadi untuk jalan usaha tani. Karena rencana kita bagaimana petani-petani di desa kami ini akses masuk ke desa itu cepat. Dan rencana mungkin tahun ini kita akan membuat jalan usaha tani lagi untuk ring road sawah semua supaya hasil panen mereka itu dengan gampang bisa mereka angkut. Dan kemudian akses ke persawahan itu juga gampang juga secara cepat bisa mereka sampai. Gitu. Oke, baik. Yang menjadi perhatian juga tadi dari yang Bapak sampaikan ini ada satu jembatan ya Pak ya, Iya, ada satu yang jembatan lagi butuh perhatian begitu dari untuk pemerintah dari daerah. pemerintah daerah untuk pembangunannya begitu. Ya. Ini untuk lebar dan panjang jembatan ini berapa sih Pak? Kalau lebarnya sih kita, karena untuk posisi sekarang kisaran 3 meter itu lebarnya, dan panjangnya paling 6 meter. Cuman kan kita berpikirnya bukan hanya untuk akses desanya. Karena kami berpikir di sini bagaimana hasil alam kami ini juga di desa, bisa kita kirim keluar Pulau Nias langsung. Yang bisa memungkinkan nanti mungkin mobil-mobil ekspedisi bisa masuk. Jadi harapan kami sih bisa diperlebar, mungkin bisa 5 meter ke 6 meter. Itu juga harapan kami kepada pemerintah Kabupaten Nias. Sudah ada pengajuan Pak untuk hal demikian? Untuk tahun ini sebenarnya sudah akan dibangun. Baik. Hanya saja berhubung karena efisiensi anggaran, maka lebih diprioritaskan dulu yang memang
darurat ditangani oleh pemerintah Kabupaten Selatan. Dan mudah-mudahanlah ada hikmat dan ada yang mau dibuat nanti pemerintah yang baru ini dibangun tahun 2026. Kita berdoalah. Oke, baik. Kita penasaran untuk jembatannya, nanti bisa diajak Bisa jalan nanti ke kita sana ya, lihat Pak, di ya? bawah. Ya. Boleh, siap. Baik, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan, kita tanya-tanya dulu nih soal administrasi dari Desa Hilisonreka. Ini Pak Sekdes nih, Pak Sekretaris Desa yang sudah bersama dengan kita saat ini, yakni Pak Rekoleksi. Pak Rekoleksi lah iya. Kita ingin tahu juga nih dari sisi dokumen-dokumen administrasi kelengkapan di pemerintah desa ini seperti apa nih Pak? Administrasi pelayanan desa itu kita ada 4 bidang. Pertama, pelayanan dalam bentuk kepada masyarakat, administrasi dokumen, baik itu surat keterangan maupun surat yang berhubungan dengan tanah dan administrasi lainnya. Dan ada juga administrasi yang berhubungan dengan perencanaan. Perencanaan ini berhubungan dengan pembangunan. Ya, kalau pembangunan ya itu setiap tahun itu rutinitas kita. Memang udah diatur oleh undang-undang dan diatur oleh PP nomor 20 tahun 2018, di mana perencanaan dan pengelolaan keuangan situ semua sudah dituangkan, dan itu sudah berjalan selama hampir mau satu periode. Pak Kepala Desa dan kami pemerintahan desa sudah menjalankannya. Demikian juga dengan administrasi lainnya seperti permintaan data, baik dinas pendudukan, dinas-dinas terkait, dan DPMD. Terlebih-lebih juga kami sering dikunjungi sini oleh camat juga, itu termasuk juga administrasi. Ya, dalam hal mereka meminta data atau dokumen atau melakukan monitoring evaluasi, dan itu juga salah satu jadi administrasi kami. Dan termasuk juga untuk administrasi itu lebih spesifiknya kepada Pak Kaur Keuangan, Kaur Tata Usaha, Tata Usaha dan Umum yang mengelola dokumen tersebut, administrasi tersebut, di mana semua prosedur dan tata pelaksanaannya sudah diatur, dan untuk yang telah dijalankan ya kami telah melaksanakannya dengan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Baik. Jadi sudah ada koordinasi yang baik ya dari hal untuk segala dokumen atau kelengkapan berkas yang dibutuhkan dan dilaksanakan selama ini, begitu ya Pak ya. Baik Pak Sekdes, sejauh dalam kegiatan pengumpulan data, pemberkasan dan lain sebagainya begitu, apakah ada kendala-kendala juga yang dihadapi? Kalau masalah kendala pasti ada ya. Ya, itu masalah teknis biasanya. Mungkin khususnya dulu di desa kami ini kan jaringannya nggak cukup stabil. Kalau dia masalah dokumen administrasi yang online itu agak masalah teknisnya. Tapi untuk yang lain, untuk saat ini sih kami telah melaksanakan dan tidak ada kendala. Untuk para petugasnya kayak Kaur itu melaksanakan tugasnya dan memahami apa yang akan dilakukannya sesuai dengan tupoksi masing-masing. Termasuk juga kaur-kaur yang lain dan bidang kasih-kasih yang lain. Oke, baik Pak Sekdes, terima kasih untuk penjelasannya. Nah, saya ke Pak Kades nih. Kalau di desa kita ini ada kondisi jaringan yang harus juga diperhatikan, kemudian adakah penduduk kita juga yang masih belum terakses listrik, atau bagaimana nih Pak Kades? Kalau untuk jaringan listrik sebenarnya sudah hampir semua ya. Hampir 100%, tinggal mungkin yang baru-baru membangun rumah sekarang. Itu masih belum dapat. Kalau untuk berbentuk jaringan internet, memang di sini masih terkendala sekali. Ada beberapa titik-titik aja yang bisa kita akses lebih lancar. Kalau untuk internetnya, itu dia. Oke. Nah, adakah kendala-kendala lain juga nih Pak Kades dalam menjalankan program di Desa Hilisonreka? Oh, sudah pasti banyak kendala yang kita hadapi.
Hmm. Kendalanya simple aja dan solusinya juga simple. Kembalikan kepada mereka semua kendala itu, kita bahas bersama, kita selesaikan bersama melalui musyawarah desa. Oke. Nah, Jadi itu itu salah simple satu. aja ya itu. Salah satu untuk mengatasi dari sebuah kendala begitu Iya. ya. Baik, luar biasa sekali. Nah, kita ingin tahu nih Pak Kades, apa Ya. saja yang menjadi pencapaian program di Desa Hilison Rekha pada tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu tahun 2020 sampai 2021 yang bersumber dari anggaran desa, inilah balai desa ini. Itu sudah tuntas, 2022 jalan. Ya, JUT juga kita udah buat, dan 2023 termasuk JUT juga. JUT, lanjutan 2024 kita buat juga Bronjong. Itu kita buat dari dana desa, di mana ada beberapa sawah yang terancam longsor. Jadi kemarin masyarakatnya bilang, kalau ini longsor, maka seluruh sawah itu bisa hancur. Makanya tadi aku bilang bahwa segala sesuatunya pasti ada juga kendala. Masalah itu kita sharingkan kepada masyarakat, mereka cari solusi sendiri, kita musyawarahkan, ujungnya dapat kita Bronjong. Maka itu kita kasih dulu 2024. Kalau untuk tahun ini kita juga ada JUT, kalau nggak salah itu 200 meter ya, lebih sedikit. Dan di ketahanan pangan kita mencoba untuk peternakan. Dan itu sudah selesai ketahanan pangan, dan tinggal nanti JUT-nya yang masih mungkin menunggu cair tahap kedua. Oke, jadi itu yang kegiatan program tahun sebelumnya dan sampai tahun yang Sampai sekarang tahun 2025 ini ya, Ya. menjadi program teman-teman di pemerintah Iya. desa Hilison Rekha. Baik, nah belum kita lanjut lagi nih pendengar pemirsa ngobrol bersama dengan kepala desa. Kebetulan saat ini bersama dengan Wakil BPD Hilison Rekha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan, Pak Haria. Baik, Pak Haria, kita tadi sudah mendengarkan nih beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa di sini. Kita juga ingin tahu nih dari Bapak sebagai Wakil BPD Desa Hilison Rekha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan, seperti apa program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa di Hilison Rekha ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Pak ya atas pembicaraan Bapak bahwa sebenarnya kami sebagai BPD atau seorang wakil BPD dengan jujur untuk menyatakan ya Pak, bukan untuk memuji. Justru karena pemimpin itu ya baik, maka kinerja pekerjaannya juga pelaksanaan dengan baik Pak. Tapi justru BPD juga walaupun segala kegiatan kelola oleh untuk Bapak Kepala Desa, dan sehingga tidak lepas daripada kami untuk sebagai pengawasan sebagai BPD. Dan sehingga apapun kendala di lapangan disitulah kami untuk menyelesaikannya juga. Kita juga ingin tahu nih Pak, dari tanggapan masyarakat dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa di Hilison Rekha kita ini, seperti apa tanggapan masyarakat kita? Iya, sesuai dengan juga bahwa kita tadi untuk menyatakan kami sebagai BPD, tapi tanggapan untuk sebagai perwakilan daripada masyarakat, karena masyarakat juga menilai bahwa kinerja sebagai kepala desa juga cukup baik juga, dan sehingga memang tetap ada juga yang dikatakan untuk masalah ya ataupun tantangan, tapi dengan cara untuk kita untuk memberikan pemahaman, kita memberikan solusi, dan sehingga masyarakat juga tidak lagi untuk melanjutkan segala isu, dan sehingga bisa kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat juga, dan sehingga masyarakat juga bisa berterima. Oke, jadi bisa dikatakan banyak manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat desa Hilison Rekha dengan gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah desa di sini ya Pak ya. Oke, nah saya ingin sedikit bertanya nih Pak, ya ini mungkin di luar dari konsep kita, tapi ini juga kita ingin tahu, masyarakat juga ingin tahu hal yang unik nih, hal yang unik yang ada di
Desa Hilisonreha kita ini kalau berkaitan mungkin seperti sejarah yang Iya. menjadi sebuah kenangan. Apa hal unik yang menjadi sebuah sejarah kenangan di Desa Hilisonreha kita ini, Pak? Iya, yang keunikan juga di desa Hilisonreha menurut sejarah Pak ya, karena orang tua kita juga kita mendengarkan dan bukan untuk hanya mendengarkan juga, kita langsung melihatnya bahwa rumah adat yang ada di desa Hilisonreha cukup sangat populer Pak. Karena rumahnya merata semua. Iya. Pada saat itu. Dan satu lagi keunikan yang hebatnya di sini Pak, dalam segi olahraga, ya, yang saya sampaikan tadi bahwa ini dalam segi olahraga, bahwa desa ini sangat termasuk dalam segi permainan olahraga untuk main bola Pak. Itulah sebagai keunikan di desa Hilisonreha, ditambah dengan rumah adat yang ada di sini. Kenapa ya Pak kondisi sekarang ini kita tidak bisa melihat lagi nih rumah adat yang dulunya itu? Ya justru tadi yang kita katakan Pak, karena rumah ini sudah terbakar lagi Pak. Oh, Ya, jadi sudah terbakar. perkampungan ini pernah adanya kebakaran ya Iya, Pak ya? dari tahun 78 itu, 1978 itu Pak. Saya pada saat itu hanya kelas 4 SD. Pada saat itu waktu terjadi kebakaran itu. Oke, jadi ada insiden kebakaran di Iya. kampung atau di desa Hilisonreha ini, sehingga saat ini pendengar pemirsa kita tidak bisa melihat lagi rumah Iya, adat rumah adat. di tempat ini begitu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Wakil BPD Pak Mareti Haria. Iya. Saya bergeser ke Pak Kaur Pembangunan nih. Pak Kaur Pembangunan Desa Hilisonreha, Pak Takrius Bawaulu. Pak Takrius Bawaulu, tugas tanggung jawab Bapak lumayan besar juga ya Pak ya, untuk bisa mendukung pembangunan di Desa Hilisonreha ini. Nah Bapak melihat seperti apa nih yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung pembangunan di desa kita ini Pak? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pendukung daripada pemerintahan desa kami, Desa Hilisonreha, yang selama ini dengan adanya program pembangunan desa dari dana desa, maka saya juga sebagai kaur perencanaan tentang pembangunan desa yang sebelumnya Pak belum pernah kami mendapatkan yang namanya JUT dan jalan produksi yang dari desa Hilisonreha menuju kebun karet, kemudian pembangunan air bersih, dan itulah dengan pemerintahan desa yang sekarang ini oleh Bapak Satwo Hati Wau ya telah melaksanakan pembangunan melalui kaur perencanaan, dan masyarakat sangat merasa puas Pak dan berterima kasih sekali, termasuk saya juga Pak yang dulunya Pak kami ini sangat susah payah begitu kami saat panen Pak sangat sulit untuk transportasi pengangkutan. Kami masih memakai yang namanya Fanosa Pak, Panahoe Noro Sabua. Jadi kami sangat berterima kasih sekarang dengan adanya pembangunan JUT ini, dan di mana yang punya kendaraan maka boleh langsung dari rumah sampai ke sawah langsung dibawa ke rumah. Seperti itu, baik. Nah mungkin ada catatan atau evaluasi dari Bapak sebagai kaur pembangunan untuk menjadi perhatian dari pemerintah desa kita Pak dengan apa yang sudah dilakukan saat ini. Mungkin ada catatan-catatan yang harus disampaikan atau evaluasi dari program yang sudah terlaksana selama ini. Baik, sesuai dengan harapan kami juga dulu sebagai masyarakat desa dan khususnya juga kaur perencanaan, saya atas nama Takrius Bawaulu sangat berterima kasih sekali Pak sama Bapak Kepala Desa kami ini, karena ya di mana pembangunan desa selama ini yang sudah terlaksana, ya mudah-mudahanlah tahun berikutnya mungkin bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Jadi
Itu saja Pak. Oke, baik. Kita kembali ke Pak Kades nih, Pak Wau, Pak Satu Hati Wau, Pak Kades. Nah, Ya. Pak Kades, kita juga ingin tahu nih Pak, untuk hasil perolehan masyarakat pada program pemerintah Desa Hilisonreha yang sedang berjalan, biasanya pemanfaatannya kemana saja nih Pak? Pemanfaatan dari hasil program dana desa itu ada banyak. Selama ini kan itu ada program bantuan langsung tunai yang langsung kita serahkan ke individual langsung yang tertera namanya, dan yang lain-lainnya seperti kalau bangunan-bangunan fisik, untuk visi JUT itu sangat bermanfaat pada mereka, karena yang seperti yang saya mau bilang bahwa yang tadinya mereka berjalan kaki 1 jam sampai ke tempat pertanian tinggal 5 menit. Itulah manfaat-manfaat yang mereka alami. Dan kedua, yang dulunya mungkin airnya di desa ini masih berebutan, dan kita sudah bangun beberapa tugu, kita tambahkan tugu-tugu lagi untuk supaya masing-masing masyarakat itu bisa ngambilnya. Ada 1 tugu kita buat 1 5 rumah untuk bisa mengambil airnya. Jadi itu adalah bagian-bagian daripada pemanfaatan dana desa. Dan untuk ketahanan pangan kita baru mulai, kita baru merintis kembali. Siapa tahu mungkin kalau berhasil kita bisa bagi-bagi nanti kepada masyarakat kalau berhasil. Nah, pendengar pemirsa, menarik, mungkin ada dari pendengar dan pemirsa kita juga yang ingin tahu di Desa Hilisonreha, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Adakah objek wisata atau pelestarian budaya yang terdapat di Desa Hilisonreha? Oke. Kalau untuk objek wisata sebenarnya, kalau Hilisonreha ini sebenarnya keunikannya banyak. Yang paling unik sebenarnya di desa kita ini air terjun. Oh, terdapat air terjun di Iya, sini. terdapat. Ada perkiraan itu 30 meter sampai ke 40 lah tingginya. Dan belum tersentuh sampai sekarang oleh dari pihak kabupaten. Oke. Dan rencana kalau tidak salah dulu tahun 2022 Pak Sekdes, 2 kali kita buat pengajuan proposal itu ke provinsi. Dan sampai sekarang masih belum ada realisasi, dan mudah-mudahan lah tersentuh kepada pemerintah sekarang nantilah. Oh, Kita sangat berharap juga. baik, ini ada dari perhatian. balai desa menuju ke air terjun ada berapa kilo ya Pak? Tidak jauh. Oh, tidak Itu di belakang, ya, tidak jauh sekali itu. Paling tidak 1 kilo. Akses jalan kita sudah buat. Akses jalannya sudah. Akses jalan sudah buat, tinggal beberapa meter lagi sampai ke bawahnya. Ke bawah ke tempat airnya nanti. Oke. Cuman kalau akses ke kanan sudah bisa. Oke, nah yang diharapkan sebetulnya dari proposal itu untuk objek wisata ini apa gitu isinya? Yang kita harapkan itu ada program dari pemerintah, bagaimana itu dimanfaatkan supaya menjadi daerah wisata. Kita membuat, waktu itu kita susun anggaran, kita buat mungkin bisa panjat tebing, itu asik itu, terjal sekali itu. Asik, dan kita mungkin bisa buat kolam-kolam di bawahnya nanti. Nah, di situ juga udaranya sejuk, belum tersentuh dan terkontaminasi dengan kendaraan. Baik, memungkinkan tidak kita bisa diajak jalan untuk ke lokasi? Wah, kalau ada dari luar, kami dari pemerintah desa siap membantu. Yang untuk saat ini? Oh, is oke. Kita sangat senang. Oke, baik. Nanti kita diajak keliling pendengar pemirsa bersama dengan kepala desa dan perangkat desa yang sudah hadir bersama kita di program Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa. Nah, kalau dari segi budayanya nih Pak, adakah pelestarian budaya juga yang ada di Desa Hilisonreha? Ya, kita kemarin tahun 2000, kalau budaya ini memang wajib kita tetap lestarikan itu. Karena itu adalah salah satu peninggalan leluhur kita. Jadi kalau peninggalan ini janganlah ditinggalkan, karena itu pesan dari leluhur. Kita ada buat dalam bentuk ada istilahnya lembaga adat desa, kemudian sanggar budaya, dan pengukuhan kemarin tokoh-tokoh adat juga kita sudah buat. Itu nanti ada
spanduknya di sana pada saat kita meresmikan mereka. Oke, baik. Nah, pendengar pemirsa RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada, hal menarik dan hal yang sudah dilakukan oleh Desa Hilisonreha, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Nah, pastikan Anda jangan kemana-mana, kami jeda untuk program Intip Desa karena kita akan diajak berkeliling kampung, ya, walaupun tidak semua tempat yang akan kita hadirkan untuk Anda pendengar pemirsa, ada beberapa spot yang kami tampilkan untuk Anda. Pastikan jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Intip Desa. Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton, program Intip Desa mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Bersama Kepala Desa Hilisonreha, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, Satu Hati WAU. Senin sore 25 Agustus 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, inspirasi tentang inovasi perkembangan desa, merupakan aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera. Wow, sangat luar biasa, indah sekali pendengar yang pemirsa RRI Nia Selatan. Kita sudah berada di salah satu air terjun yang ada di Kecamatan Teluk Dalam, tepatnya di Desa Hilisonreha, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan. Seperti yang kami sampaikan tadinya, ketika Kepala Desa Bapak Satu Hati WAU menyampaikan bahwa di sini terdapat satu air terjun yang menjadi permohonan dari pemerintah desa setempat untuk dijadikan tempat objek wisata. Kita ingin tahu apa nama air terjun ini. Pak Kades Satu Hati WAU. Ya. Ini air terjunnya namanya apa nih Pak Kades? Kalau ini dari orang tua dulu menamakan ini air terjun Lawu-Lawu. Air terjun Lawu-Lawu. Lawu-Lawu. Ya. Baik. Ini ketinggiannya berapa meter ini Pak Kades? Ini kita perkirakan ada sampai 40. 4 Kalau meter. dulu sebelum gempa, sebenarnya ini kisaran 50 karena ini udah lokasi ini karena udah gempa sehingga turun longsor dan tertimbun-timbun. Dan dulu ini luas ini dulu daerahnya sampai ke sana. Baik, baik. Nah, ini Pak Kades tadi sempat menyinggung ya, sempat mengajukan permohonan untuk air terjun ini dijadikan sebagai tempat objek wisata. Nah, kira-kira kalau permohonan ini terrealisasi, spot-spot apa yang ingin Pak Kades benahi di tempat ini? Oh, pertama kalau untuk mengakses ini, pertama dulu kita bangun jalannya dulu. Di sana sudah kita buat jalan yang bagus itu dari ada ke sawah, menyisir nanti alur sungai ini, air jalur ini. Dan dulu di sini, di air terjun ini, sudah terbentuk kolam alami sebelum gempa. Sebelum gempa? Sebelum gempa. Dan banyak dulu orang-orang bule itu sering datang ke sini untuk berenang. Oh, berarti para turis mancanegara yang datang Sudah ke Nia pernah. Selatan, mereka mampir di air terjun Lawu-Lawu ini? Iya, sudah pernah mereka sering ke sini. Nah, ini kondisinya setelah gempa. Apa Kondisinya setelah gempa, pengaruhnya? inilah kondisinya. Semua batu-batunya udah pada longsor. Dan harapan kami sebenarnya yang kami pikirkan kemarin ini, kami mau pugarkan kembali. Membentuk seperti alami yang dulu ada tempat berenang, maka itulah yang kami ajukan ke tingkat provinsi. Mudah-mudahan lah ada perhatian dari baik tingkat kabupaten maupun provinsi, bahkan pun nasional. Ini bagus sekali. Dan masyarakat yang punya tanah di sini, malah mereka bersyukur sekali kalau seandainya ini dipugarkan kembali. dikelola begitu ya? Baik. Nah, ini kalau kita ngelihat volume debit airnya di posisi kemarau seperti ini memang tidak begitu deras begitu ya? Iya, kalau agak kemarau sih sebenarnya agak berkurang. Pertama itu satu yang dipengaruhi gempa kemarin sehingga sudah masuk di celah-celah batu. Kedua, masyarakat desa Hilisonreha juga menggunakan sumber airnya untuk keperluan.
untuk keperluan sehari-hari gitu. Oke. Nah, ini sangat estetik sekali ya kalau kita ngelihat dari struktur bebatuan di air terjun ini unik begitu ya Pak Iya, Kades ya. Kayak sangat membentuk tangga gitu ya. Betul, ya. Ini pun masih bisa nanti dikasih apa? Panjat tebing bisa. Iya, betul sekali. Enak sekali benar. untuk dijadikan panjat tebing ini. Jadi ada peluang-peluang spot selain kita menikmati Air terjun. air terjunnya, pemandangan air terjunnya, ada juga Panjat tebingnya, mungkin kalau nanti dipugarkan, kita buat kolam renang, mungkin bertingkat. Itu rencana yang sudah kami buat. Ya, mudah-mudahan lah. Kalau kita harapkan dari dana desa saja, berapalah itu. Maka itulah yang kami harapkan, sentuhan-sentuhan baik dari pemerintah kabupaten maupun dari pemerintah ya, provinsi. Baik, Pak Kades tadi sempat menyinggung soal dana desa nih. Kita Ya. juga ingin tahu nih, di pemerintah desa Hili Sonreha, untuk pemanfaatan dana desanya apakah sudah optimal dan maksimal? Kalau kita itu, kita memakai terbuka kepada masyarakat. Setiap perencanaan, setiap realisasi, kita selalu melakukan musyawarah desa itu bersama BPD, masyarakat. Karena kita mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan yang memang urgent. Semua berharap bangun di tanah saya, bangun di tanah saya. Ya. Tetapi kita melihat titik tengahnya. Artinya bahwa indikator dari pembangunan itu dimanfaatkan. Gitu. Baik, Pak Kades. Jadi bisa dikatakan bahwa pemanfaatan dana desa sudah sangat optimal dan Sudah maksimal sangat di tempat bagus. kita ini, begitu ya. Nah, saya ke Pak Sekdes nih. Pak Sekdes Hili Sonreha, Kecamatan Tok Dalam Kabupatennya Selatan, Pak Laiyah. Ya Pak. Ya, Pak Laiyah, adakah proyek atau event baik di tingkat provinsi atau kabupaten yang sedang diikuti oleh pemerintah desa kita untuk tahun 2025 ini? Baik, terima kasih. Untuk event ataupun proyek yang kami laksanakan baik tahun-tahun sebelumnya sampai saat ini, itu yang paling menonjol sekali yaitu ada event tentang desa percontohan anti korupsi, di mana pada tahap seleksi ada 3 desa dari Kabupaten Selatan yang diutus termasuk desa kita, dan puji Tuhan desa kita dipilih untuk mewakili Nia Selatan untuk menjadi desa percontohan di Sumatera Utara. Dan ini masih progres dan masih berlanjut penilaiannya. Dan adapun tujuan desa percontohan anti korupsi ini, tujuannya untuk memberikan pemahaman atau pengertian kepada pemerintahan desa khususnya agar bisa menjadi desa yang terbuka dalam arti tidak menutupi kegiatan-kegiatan termasuk dalam kegiatan keuangan maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan desa yang bisa didapatkan oleh masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam arti pembangunannya terbuka, tidak ada yang ditutupi, transparan, untuk memberikan informasi juga transparan, termasuk pada saat ini kami juga ada event termasuk orang bapak dari RRI Selatan juga saat ini juga memberikan atau melakukan kunjungan. Itu juga termasuk program kami di mana kami terbuka bagi siapapun yang datang untuk mengakses khususnya di pemerintahan di Desa Sonreha untuk mendapatkan informasi. Dan berhubungan dengan informasi, kami juga telah terbuka untuk semua masyarakat, tidak terkecuali masyarakat Desa Sonreha, umum pun bisa. Ada web yang sudah kami buat, di mana web ini adalah web resmi dan akan menjadi salah satu contoh mungkin nanti bagi desa-desa yang lain untuk membuat web, di mana fungsi web ini agar desa kita bisa menjadi lebih berkembang dan mendapatkan informasi-informasi yang lain, baik dia dalam bentuk pengaduan, kami juga menerimanya dalam hal apa yang bisa dikembangkan dan ditingkatkan dan apa kelemahan desa kami.
istilahnya agar kami dapat menerima masukan-masukan lain dari desa-desa ataupun dari masyarakat untuk membangun desa kami, khususnya di Desa Hili Sondeha. Dan saat ini kami juga telah membangun suatu media-media informasi lainnya seperti Facebook, Instagram maupun TikTok, dan WA Group pun kami menerima dalam hal ada masukan, saran, kritik, kami menerimanya. Dan untuk harapan kami agar seluruh masyarakat Desa Hili Sondeha agar bisa mengambil bagian untuk membangun Desa Hili Sondeha. Oke, berarti bisa disampaikan kepada pendengar pemirsa kita ada websitenya begitu ya untuk nama websitenya apa? Nama website kita saat ini yaitu https://hilisonreha.id dan bisa juga di localhost.desa atau .go.id. Oke. Artinya diklik aja Hili Sondehanya pasti muncul webnya. Webnya juga bakal muncul begitu. Dan ini masyarakat luar sana bisa mengakses segala informasi yang terdapat di Hili Sondeha dengan adanya website ini. Apakah website ini secara menyeluruh di Kabupaten Selatan sudah mendapatkan websitenya sendiri? Nah, untuk pembuatan website itulah mungkinlah keberuntungan kami dengan mengikuti Desa Percontohan Anti Korupsi, kami bisa berinovasi atau diberikan saran kepada kami untuk membuka web. Itulah salah satunya kami juga memprioritaskan untuk web ini untuk menjadi prioritas kami membuat web, di mana di desa di Kabupaten Selatan khususnya baru desa kita di Desa Hili Sondeha yang memiliki web secara resmi. Namun untuk desa-desa yang lain mungkin akan menyusul dengan adanya gebrakan ataupun contoh-contoh dari desa kita untuk memberikan contoh yang positif untuk membangun desa-desa yang lainnya. Mudah-mudahan pemerintah daerah juga mendukung hal-hal yang semacam ini untuk membuka akses kepada desa-desa yang lain ataupun memberikan akses untuk membuat websitenya masing-masing agar Kabupaten Selatan ini dapat dikenal di luar. Malahan di mancanegara pun kayaknya udah dikenal, cuman hanya masalah informasi saja yang mungkin terbatas saat ini. Dan mudah-mudahan ke depan dengan pemerintahan daerah sekarang memberikan yang terbaik untuk daerah kita, khususnya juga di Nia Selatan. Oke, baik. Terima kasih Pak Laya, Sekretaris Desa sudah menjelaskan kepada kita. Ada terobosan-terobosan baru dan peluang serta kesempatan yang diterima oleh pemerintah Desa Hili Sondeha terkait dengan adanya sebuah event atau kompetisi yang mereka ikuti saat ini, yakni Desa Anti Korupsi, yang nantinya pengumumannya akan digelar. Menurut pengumuman dari panitianya di Sumatera Utara bahwa paling lambat itu September akan ada hasilnya. Nilai-nilai dari desa-desa yang sudah menjadi utusan di kabupaten, setiap kabupaten. Oke, ada bocoran ada berapa jumlah desa se-Indonesia yang mengikuti event ini? Untuk seluruh Indonesia saya tidak tahu, tapi di Sumatera itu ada sekitar 16-18 desa dari setiap kabupaten yang mengikuti event atau kegiatan Desa Percontohan Anti Korupsi ini. Terima kasih Pak Laya, saya kembali ke Pak Kades. Kades, Pak Satu Hati Wau. Nah, tadi sudah disampaikan ada websitenya dari Desa Hili Sondeha. Nah, kita ingin tahu, tentunya ini juga harus ada tim pengelola dari website ini. Bagaimana Pak Kades juga untuk membentuk tim ini? Kalau untuk tim pengelola website itu, kita percayakan aja dulu kepada Sekdes. Karena yang berhubungan tadi dalam membuat dan membentuk website itu Pak Sekdes. Jadi segala untuk sementara diupload semua informasi mengenai desa, dia aja dulu yang bekerja bersama dengan saya sambil koordinasi. Ya mudah-mudahan dengan ada website ini nanti akan menjadi website percontohan untuk desa lainnya ya Pak Kades ya. Dan mudah-mudahan website ini juga bisa kita kembangkan lebih. Artinya gini, karena website yang baru kami buat ini masih banyak mungkin kekurangannya, mungkin dari sisi keamanannya mungkin
itu masih bisa dihack. Tapi kami tetap konsultasi kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Oke. Baik Pak Kades, kita mau diajak keliling kemana lagi nih Pak Kades? Nanti kita lihat dulu jembatan. Jembatan ya. Ya, setelah itu nanti baru kita kembali ke rumah kita masing-masing. Baik Pak Kades, terima kasih. Dan pendengar pemirsa, ini lokasi menuju tempat ini dari Balai Desa ya, kurang lebih 1 kilometer. Harus butuh ekstra tenaga dengan kesehatan yang fit, kita bisa menerobos dan bisa sampai di tempat yang sangat indah dan sangat memukau ini. Untuk Anda yang penasaran dengan air terjun Lawu-Lawu di Desa Hili Sonreha, Anda akan disambut oleh pemerintah desa setempat ketika Anda berkunjung di tempat ini. Kami sarankan Anda harus ditemani atau ada tour guide dari masyarakat setempat untuk bisa mengakses ke lokasi ini demi keselamatan kita, ya. Yang pastinya Anda yang berkunjung ke sini harus tetap, kita akan diajak Pak Kades untuk melihat kondisi jembatan yang semestinya Menarik untuk disimak, didengarkan, dan ditonton, program Intip Desa mengajak pendengar dan pemirsa untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nias, Satu Hati Wau. Senin sore 25 Agustus 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera. jembatannya, ikuti perjalanan kami. Selamat sore pendengar dan pemirsa RRI Nias Selatan di mana saja Anda berada. Tidak terasa kita berada di penghujung acara. Namun di penghujung acara ini, Kepala Desa Hili Sonreha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan, Bapak Satu Hati Wau mengajak kita di satu lokasi, di mana lokasi ini adalah sebuah jembatan yang seyogianya akan dianggarkan pembangunan jembatan ini di tahun ini, namun karena efisiensi anggaran tidak dapat realisasi untuk sementara ini. Baik, Pak Kades, Pak Satu Hati Wau, Ya. ini nama jembatannya apa nih? Ini jembatannya Jembatan Solo. Jembatan Solo, penghubung dari? Penghubung masuk ke akses langsung ke desa ke tingkat kabupaten. Baik, ini jembatan satu-satunya? Ya, ini jembatan satu-satunya. Baik, ini kondisinya seperti apa nih yang saat ini terlihat sekarang ini? Inilah kondisinya. Jembatan ini sudah berumur setelah dibangun kira-kira 20 tahun. Dan kondisi lantainya ini sudah pada rusak. Dan inilah pohon kelapa yang sudah kami swadayakan dari masyarakat untuk mengganti-ganti papan-papan yang sudah tidak bisa terpakai lagi. Baik, sejauh ini jembatan ini yang masih bisa dilewati roda 4? Untuk sementara masih bisa karena ya, tetapi kita melihat tonasi berat beban yang di mobil paling tidak hanya L300 yang bisa. Dan itu pun kita sudah bilang paling hebat 1 ton, tidak boleh lebih dari situ. Kita sudah ingatkan kepada masyarakat yang punya mobil. Nah, ini tadi jembatannya berapa panjang dan lebarnya nih? Inilah lebarnya, kisaran 3 meter lebar, panjangnya 6 meter sampai ke situ. Nah, seperti yang Pak Kades sampaikan tadi, ini sebetulnya dianggarkan untuk pembangunan di tahun ini. Ya. Namun karena efisiensi anggaran belum dapat realisasi. Nah, kalau misalkan ada perhatian pemerintah yang sedang menonton dan menyaksikan acara ini kemudian kembali terketuk hatinya untuk bisa membangun jembatan ini konsepnya seperti apa yang Pak Kades inginkan dan masyarakat inginkan? Ya, kami sih sebenarnya sangat berharap mudah-mudahan lah pemerintah kabupaten tersentuh hatinya dan berharap pembangunan jembatan ini permanen aja. Bagusnya di semen, lebih asik karena itu sekali kerja tapi puluhan tahun kita menikmatinya. Nah, mungkin pelebarannya juga termasuk ya? Iya, termasuk juga dia pelebarannya. Pelebarannya juga termasuk begitu ya. Baik, Pak Kades, kita lanjut ke topik pembahasan kita nih. Ya. Kita ingin tahu nih bagaimana koordinasi kepada pemerintah Kabupaten Nias Selatan dan dinas terkait baik dalam mendukung perkembangan dan kemajuan Desa Hili Sonreha sampai saat ini. Wah, kalau dinas-dinas ini memang kita akui pemerintahnya memang sangat respon kepada desa-desa
termasuk salah satunya Desa Hili Sondeha, di mana berapa kali juga kami melakukan pengajuan-pengajuan dan mereka meresponnya dengan baik. Terbukti kemarin itu ketika kita mengajukan jembatan ini, mereka follow up sampai di anggaran, tetapi karena efisiensi makanya ini tidak tercover tahun ini. Baik, Pak Kades, adakah prestasi atau penghargaan yang pernah didapatkan dari pemerintah Kabupaten Nia Selatan atau dari pusat untuk Desa Hili Sonreha kita ini? Ada piagam penghargaan. Kalau Desa Hili Sonreha pernah dapat piagam penghargaan dari Inspektorat Kabupaten terkait tingkat administrasi desa. Dan itu sudah ada piagamnya yang diberikan langsung oleh pada masa itu Pak Bupati Hilarius Duha. Baik. Nah, yang terakhir ini, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Apa yang menjadi pesan dan harapan dari Pak Kades nih yang dapat disampaikan baik itu kepada pemerintah maupun kepada masyarakat? Ya, kalau untuk masyarakat, harapan saya sih sebenarnya, tapi sebenarnya desa kami ini masyarakatnya sudah open. Jadi tinggal mempersatukan aja, di mana saya berharap sekali kepada mereka, apapun kegiatan pemerintah, maunya kita dukung dengan baik. Dan buat untuk khusus pemerintah kabupaten, kiranya lebih lagi memperhatikan lagi untuk Hili Sondeha ini, terutama di bidang pertanian. Baik, baik Pak Kades, terima kasih untuk waktu berkenannya sudah hadir di program Intip Desa dan perangkat desanya juga tadi sudah menemani. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan dari pemerintah Desa Hili Sonreha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan dapat tercapai dan dapat selalu optimal dan dapat mempertahankan dari sesuatu yang baik yang sudah dilakukan dan lebih dikembangkan lagi. Tentunya ini juga tidak terlepas dari dukungan seluruh masyarakat yang ada di Desa Hili Sonreha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan. Baik pendengar, pemirsa RRI Nia Selatan, inilah jembatan satu-satunya. Pasti kondisi jembatan ini juga akan dimakan usia juga nanti. Menemani Anda, sampai jumpa kembali pada program Intip Desa selanjutnya, tentunya dengan desa-desa lainnya dan narasumber yang berbeda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, ya ahobu. Ya ahobu. Untuk melihat dan mengetahui kondisi terupdate perkembangan desa yang menginspirasi kita semua, khususnya di Kabupaten Nia Selatan. Bersama Kepala Desa Hili Sonreha, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nia Selatan, Satu Hati Wau. Senin sore 25 Agustus 2025, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Nia Selatan. Intip Desa, aktivitas desa yang nyata dilakukan dan dampaknya dirasakan oleh masyarakat setempat dengan perkembangan dan kemajuan desa. Desa maju, masyarakat sejahtera.